Hanya butuh waktu 2 detik untuk mengucapkannya. Sangat pendek, sangat sederhana. Namun tahukah Anda, kalimat singkat ini adalah getaran yang mampu menembus 7 lapis langit dan menjadi mahar pertama dalam sejarah peradaban manusia di surga. Banyak orang mengenalnya sebagai Shalawat Jibril, sang magnet rezeki. Namun, jarang ada yang tahu kisah dramatis di baliknya. Mengapa ia dinamai dari seorang malaikat? Dan bagaimana sebuah kalimat pendek bisa mengubah nasib jutaan orang yang mengamalkannya? Hari ini, kita akan menyelami sejarah sakral dari kitab-kitab klasik hingga alasan mengapa ia begitu masyhur di seluruh dunia. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena kita akan menutupnya dengan doa yang sangat menyentuh hati. Kisah ini membawa kita kembali ke masa di mana waktu baru saja dimulai. Berdasarkan catatan dalam kitab klasik I'anatut Thalibin karya Syekh Abu Bakar Syahtoh, sejarah Shalawat ini bermula saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diciptakan dan ditempatkan di surga, beliau merasakan kesepian yang mendalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk beliau untuk menjadi pendampingnya. Saat Nabi Adam alaihissalam terbangun dan melihat keindahan Siti Hawa, beliau hendak menyentuhnya sebagai tanda cinta. Namun, malaikat mencegahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Siti Hawa belum halal bagi Nabi Adam sebelum beliau memberikan mahar atau mas kawin. Nabi Adam pun bertanya dalam ketundukannya, "Wahai Tuhanku, apakah mahar yang harus aku berikan?" Di saat itulah, pemimpin para malaikat, Malaikat Jibril datang membisikkan sebuah kalimat mulia ke telinga Nabi Adam. Sebuah pujian kepada seseorang yang jasadnya belum ada di dunia, namun namanya sudah tertulis indah bersanding dengan nama Allah di singgasana Arsy. Jibril menuntun Nabi Adam mengucapkan, "Shallallahu ala Muhammad." Inilah awal mulanya. Shalawat ini menjadi saksi ikatan suci pertama manusia. Karena malaikat Jibril yang pertama kali mengajarkannya kepada manusia, maka kalimat mulia ini abadi dengan nama Shalawat Jibril. Lalu bagaimana doa singkat ini bisa melintasi zaman dan menjadi begitu populer saat ini? Mengapa ia disebut sebagai kunci pembuka pintu langit? Salah satu rujukan besar mengenai kemasyhuran Shalawat ini terdapat dalam kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah karya Imam Asy-Sya'rani. Beliau menjelaskan sebuah rahasia besar. Barang siapa yang konsisten membaca Shalawat ini, maka ia telah membukakan 70 pintu rahmat untuk dirinya sendiri. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan rasa cinta manusia kepadanya. Di Indonesia, kemasyhuran Shalawat Jibril tidak bisa dilepaskan dari peran para ulama dan habaib. Salah satunya adalah Habib Lutfi bin Yahya. Beliau sering memberikan ijazah Shalawat ini sebagai amalan pelunas kesulitan hidup. Namun, perlu dicatat, para ulama menekankan bahwa Shalawat ini menjadi masyhur bukan sekedar karena manfaat materinya, tapi karena kesederhanaannya yang memungkinkan siapa saja, mulai dari kuli panggul hingga pejabat, untuk selalu terhubung dengan baginda Nabi Muhammad SAW di sela-sela kesibukan mereka. Seringkali kita mendengar Shalawat Jibril disebut Shalawat Jabur Rezeki. Mengapa demikian? Secara spiritual, rezeki bukan hanya soal uang, tapi soal keberkahan. Logikanya sederhana. Ketika kita bersyalawat, kita sedang mendoakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mendoakan sang kekasih, maka sang pemilik semesta akan memandang kita dengan penuh kasih sayang. Jika Allah sudah sayang, maka urusan duniawi yang kecil ini akan dibuat mudah bagi kita. Membacanya sebanyak 1000 kali atau 3333 kali setelah sholat adalah anjuran yang umum. Tapi kuncinya bukan pada hitungan angka di jari Anda, melainkan pada kehadiran hati. Tanpa hati, ia hanya kata-kata. Dengan hati, ia adalah keajaiban. Sahabat sekalian, marilah kita tutup perjumpaan ini dengan sejenak mengangkat tangan dan menundukkan hati. Semoga keberkahan Shalawat Jibril merangkul kehidupan kita. Ya Allah, sang pemilik segala rahmat, berikanlah shalawat dan salam kepada kekasihmu, baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau jadikan kalimat ini sebagai mahar kesucian di surga, jadikanlah ia pula sebagai wasilah bagi kami untuk mendapatkan keridhaanmu. Lapangkanlah rizki kami yang sempit,
Angkatlah beban hutang kami dan tenangkanlah hati kami yang sedang gundah. Izinkanlah lisan kami selalu basah menyebut nama kekasih-Mu hingga akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton. Jika konten ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada saudara kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.